Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Obras, obrolan asik. Jadi di sini aku Revalina Salsabila, biasa dipanggil Sasa, bakalan memandu kalian buat berbicara tentang topik-topik yang sangat menarik nih. Kira-kira topik apa ya? Karena di samping aku ini udah ada kakak yang cantik banget. Nah, kakak ini tuh dari BSO Somasi, salah satu BSO yang ada di pendidikan IPS ini. Nah, mungkin kalian penasaran banget ya, siapa sih nama kakak ini, terus BSO Somasi ini apa sih? Langsung aja kita kenalan langsung sama kakaknya. Mungkin kakaknya bisa sebutin nama, kelas, sama angkatan berapa nih? Oke, halo. Perkenalkan namaku Nela Dinia Fakriza. Kebetulan aku Ketua Somasi periode 2025. Nah, aku dari Pendidikan IPS kelas 2023 I. Oke, dari 23 berarti internasional ya, Kak ya? Iya. Oke, berarti kakaknya angkatan 23, berarti di atas aku 1 tahun lah ya, Kak ya? Iya, Oke. betul. Kakak ini ketua umum di BSO Somasi. Ini baru diangkat atau kayak gimana, Kak? Atau udah lama kayak gitu? Iya, tentunya baru. Karena barusan reorganisasi kemarin. Iya sih, aku juga tahunya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, Kak ya, Iya. acaranya di sini juga, dan menurut aku meriah banget acaranya kayak begitu. Terus kali ini kita kan lagi bicarain somasi. Terus aku salfok banget nih sama PDH kakaknya yang sangat cerah dan menarik perhatian aku banget. Mungkin bisa ditunjukin, Kak, PDH-nya. Ini. Detail PDH-nya dari tulisan, ada tulisan somasinya, Somasi, terus ada UNESA. logo, logo UNESA-nya, terus ini warna hijau, sangat cerah banget ya teman-teman. Terus kakaknya juga bisa ceritain nih, somasi ini tuh organisasi seperti apa, dalam bidang apa, terus apa sih yang membedakan somasi dengan BSO lainnya kayak begitu. Oke, mungkin aku bisa jelasin ya. Jadi Somasi ini BSO yang ada di Prodi Pendidikan IPS. Nah, Somasi ini bukan hanya BSO yang cenderungnya ke akademik, tetapi juga di sosial masyarakatnya gitu. Jadi ada dua, akademik dan sosial masyarakat. Oh begitu. Tapi lebih berfokusnya kemana nih, Kak? Ke sosial masyarakatnya, tapi tidak lupa dengan akademiknya gitu. Oke, baik. Terus somasi ini singkatan dari apa sih, Kak? Jadi Somasi itu singkatan dari Social Movement Solidarity. Wow, Social Movement Solidarity ya teman-teman ya. Oke, terus aku lupa nih buat tanya kakaknya. Kakaknya tadi kesini cuman buat podcast aja atau sebelumnya udah ada kelas nih? Jadi aku tadi pagi ada kelas, kemudian pulang dan lanjut ke sini lagi buat podcast gitu. Kakaknya excited banget gak buat podcast di podcast UNESA Pendidikan IPS ini? Tentunya sangat excited. Wow, kayak gitu teman-teman. Terus ini kan lagi puasa ya, Kak ya. Terus ini juga udah sore. Kira-kira kakaknya udah lapar atau masih bersemangat banget nih? Masih semangat banget karena ada podcast ini ya, teman-teman. Wow. Jadi kalian harus nonton podcast ini sampai akhir ya teman-teman, karena pembicaraan kita ini bakalan seru banget. Oke, untuk selanjutnya nih, Kak, apa sih motivasi kakak untuk ikut organisasi somasi ini? Oke, tentunya juga untuk ikut organisasi bisa relasi diri, bisa mengembangkan diri, soft skills kita, kemampuan public speaking kita gitu. Kayak begitu ya. Terus kakak ini organisasinya baru di somasi aja atau sebelumnya nih kakak ini udah ikut beberapa organisasi kayak gitu? Oke, aku selain di organisasi somasi, ada juga periode kemarin itu ada di himpunan mahasiswa pendidikan IPS gitu. Oh, berarti kakaknya ini sangat berminat ya untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di UNESA ini. Ya, tentunya karena bisa mengembangkan diri ya, teman-teman. Betul sekali, karena kan kalau ikut organisasi relasi kita bakalan banyak banget ya, Kak ya. Iya, Gak cuma betul. dari pendidikan IPS ini, tapi juga dari luar pendidikan IPS ini. Kayak begitu. Terus nih, Kak, tips and trick dari kakak nih, kan kakaknya kuliah, terus juga pasti dapat tugas-tugas yang banyak banget ya, Kak ya. Iya. Terus kalau di organisasi juga pasti ada event-event kayak begitu. Lalu gimana sih cara kakak mengimbangin waktu antara organisasi dan ngerjain tugas-tugas kuliah kakak?
Oke, tentunya kita harus memahami dulu mana yang lebih penting, kuliah atau organisasi. Jika kuliah lebih penting, maka dari itu kita ambil kuliah dulu. Habis itu tidak lupa dengan organisasinya. Karena kalau masuk organisasi, kita juga harus bertanggung jawab ya. Nah, kuliah juga harus bertanggung jawab atas tugasnya gitu. Betul banget teman-teman, meskipun kita suka banget berorganisasi tapi nggak lupa nih sama tujuan utama kita ke sini ya kak ya. Iya, Kalau tujuan betul. utama kita ke sini tuh buat kuliah kayak begitu teman-teman. Terus kakaknya tadi kan bilang kalau ikut organisasi ini bakalan ngasah public speaking kita ya kak ya. Betul banget. Terus apa sih tips dari kakak biar public speaking kita ini bagus gitu kak? Karena mohon maaf ya kak, karena kan kakak ini ketua umum, pastinya nanti itu kakak bakalan ketemu banyak orang, terus bakalan berinteraksi sama anggota-anggota yang mempunyai karakteristik itu yang beda-beda ya kak ya. Terus kakak ini kalau ada event pastinya bakalan sambutan nggak sih kak setiap Iya, eventnya? betul. Nah terus gimana sih cara kakak biar nggak nervous gitu di atas panggung atau berbicara di banyak orang kayak begitu? Oke, mungkin tipsnya hanya satu, pede aja. Kalau tidak pede itu nanti kita akan nervous ya teman-teman. Kita pede aja. Betul. Kalau kita pede pasti orang lain lihatnya kayak wow, itu hebat ya bisa ngobrol di depan umum kayak gitu ya, Kak ya. Iya. Oh, iya, betul banget. Terus nih, Kakak kan jadi ketua umum. Terus aku tadi juga udah sedikit menyinggung kalau anggota-anggota kita itu karakternya pasti berbeda-beda ya, Kak ya. Iya, betul. Terus kalau Kakak menghadapi salah satu anggota Kakak yang dia itu sangat pasif, tapi dia itu selalu datang di rapatnya, tapi mereka itu nggak mau menyampaikan apa sih pendapat mereka kayak begitu. Terus cara kakak menghadapi itu tuh kayak gimana sih kak? Oke, jadi di somasi ini kita memiliki struktur yang tersusun. Nah, jikalau struktur yang tersusun, maka meminimalisir tentunya akan adanya pasif, akan adanya konflik, karena struktur kita sudah tersusun. Nah, itu tergantung juga pada kepemimpinannya siapa gitu. Betul, berarti pemimpin ini sangat penting ya kak buat anggota-anggotanya nantinya begitu ya Iya. kak ya. Terus kalau sebaliknya nih kak, kalau kita ketemu anak yang sebenarnya dia itu aktif, tapi kalau disuruh rapat tuh nggak pernah datang. Nah, tapi waktu event dia itu datang cuman buat ikut fotonya aja biar mereka itu kayak kelihatan aktif banget, padahal kalau rapat itu mereka nggak pernah datang kayak begitu kak. Oke, mungkin kita sebelum bertanya apa sih kok mereka ini nggak mau datang pas rapat. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang membuat mereka begitu. Nah, terus itu kita juga bisa mengevaluasi apakah rapat itu terlalu tegang, apa nggak menarik gitu kan. Nah, gitu. Oke. Terus kak kan somasi ini baru apa reorganisasi ya. Iya, Berarti betul. tapi event-event sebelumnya yang menurut kakak itu sangat membekas di hati kakak selama menjadi anggota ini apa sih kak? Nah, jadi di organisasi somasi ini ada yang namanya grand opening sama yaitu pengabdian masyarakat. Oke. Nah, itu. Terus bentuk dari event itu apa sih kak? Bisa dijelasin sedikit? Mungkin teman-teman penasaran nih. Terus mereka nanti setelah tahu eventnya kayak gitu tertarik untuk join ke BSO Somasi. Oke, jadi grand opening itu adalah salah satu penerimaan mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPS. Nah, gitu. Jadi kita biasanya adakan di Villa Mojokerto gitu, di luar kampus lah ya, gitu. Kalau kita pengabdian masyarakat, tentunya juga kita biasanya kemarin itu di Mojokerto. Nah, itu berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah itu. Terus kegiatannya apa tuh kak? Kalau pengabdian masyarakat, apa membantu masyarakatnya atau mungkin membuat sesuatu untuk masyarakatnya atau gimana sih kak? Tentunya kalau pengabdian masyarakat, kita tuh buatnya padat banget kemarin tuh. Jadi kita ada seminar stunting, kemudian kita ada penanaman pohon, kemudian kita mengadakan bazar gratis sayur sama baju gratis gitu. Wow, itu pasti masyarakat di sana senang banget ya buat menyambut kakak-kakak ini karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari
event tersebut kayak gitu. Terus apa sih menurut kakak masalah apa sih yang susah banget diselesaikan kalau kita ikut organisasi? Mungkin ya, kita kan di organisasi ada banyak kepala. Nah, gimana cara kita itu merealisasikan ide tersebut gitu. Karena nggak semua orang itu idenya juga sama ya, gitu. Betul sekali teman-teman, karena kan setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda Iya, ya kak ya. betul. Terus meskipun juga mereka sama, pasti ada sedikit celah buat mereka tuh kayak bikin mereka tuh keras kalau berantem kayak gitu Iya, ya kak ya. Iya, betul. Oke, terus mungkin bisa nih kak disampaikan beberapa event-event yang akan datang atau event unggulan dari BSO Somasi ini. Oke, jadi BSO Somasi ini tentunya tadi kan akademik ya, ada akademiknya. Nah, itu ada lomba skala nasional juga. Kemudian kalau di sosial kita mengadakan pengabdian masyarakat tentunya gitu. Oke, kalau lombanya ini berarti terbuka untuk umum ya kak ya? Iya, lombanya ada terbuka untuk umum, juga ada selingkup IPS saja gitu. Oke, berarti banyak banget nih teman-teman event dari BSO Somasi ini. Nah, pasti para maba ini udah penasaran dan pasti pengen join banget ke BSO Somasi ini ya kak ya. Terus kakak bisa dong promosiin IG atau YouTube-nya atau IG kakak juga gak apa-apa. Oke, jadi mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPS aku tunggu di BSO Somasi Social Movement Solidarity. Nah, untuk selengkapnya bisa cek di IG Somasi Unesa ataupun TikTok Social Movement Solidarity. Oke, sebelum kita tutup nih kak, kasih beberapa sepatah dua kata buat maba-maba atau beberapa siswi atau siswa yang karena kan baru-baru ini pengumuman SNBP ya kak ya. Terus pasti ada yang ketolak, terus biar mereka nggak putus asa dan tetap mau lanjut kuliah dengan mengikuti beberapa jalur-jalur yang lain nih kak. Oke, tentunya semangat terus, jangan putus asa, jangan mudah putus asa ya teman-teman. Di sini masih banyak peluang lain untuk teman-teman. Udah gitu aja sih. Benar sekali teman-teman, karena satu jalan ketutup, masih banyak banget jalan-jalan yang bisa kalian tempuh teman-teman. Wow, kita udah bicara panjang lebar dan sangat bermanfaat banget buat aku yang masih maba juga di sini dan aku juga masih berproses di beberapa organisasi. Terima kasih buat Kak Nela untuk sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Nah, mungkin nanti kita bakalan bisa ketemu lagi di event-event atau podcast-podcast selanjutnya ya Kak ya. Boleh nggak ini satu kata aja? Kenapa? Buat jargon. Oke, siap. Boleh Kak, boleh banget. Oke, Somasi semangat menginspirasi. Boleh, aku juga mau ikut nih Kak, boleh Kak? Boleh. Oke, Somasi semangat menginspirasi. Wow. Oke, kalau gitu sampai sini dulu podcast kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya yang gak kalah menarik. Jadi kalian jangan lupa subscribe YouTube kita dan jangan lupa juga untuk follow IG kita Pendidikan IPS Unesa. Sampai jumpa.